Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Fauzi Adriansyah dari kelas I dengan NPM 251000343. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia atau Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dengan fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai dasar negara, yang itu fondasi filosofis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Yang kedua menjadi sumber hukum, menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu pandangan hidup, yaitu pedoman, nilai, dan norma dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya sejarah lahirnya Pancasila. Yang pertama yaitu diawali dengan 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana pada awalnya ada sidang BPUPKI pertama yang membahas dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Di situ beberapa tokoh mengajukan konsep dasar negara. Selanjutnya pada 1 Juni 1945, pada pidato Insinyur Soekarno menyampaikan konsep Pancasila sebagai dasar negara. Tanggal ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Selanjutnya pada 22 Juni 1945 diterbitkanlah Piagam Jakarta sebagai rumusan awal Pancasila dengan 9 anggota Panitia 9 yang didampingi oleh Soekarno atau dipimpin oleh Soekarno. Selanjutnya pada 18 Agustus 1945, pengesahan resmi Pancasila disahkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Selanjutnya 5 sila Pancasila yang seperti sudah kita tahu. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengakui dan yakin akan keberadaan Tuhan serta menjalankan ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya di sini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana mewujudkan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila ini yang pertama adalah sebagai dasar negara, yaitu landasan dalam penyelenggaraan negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu selanjutnya tidak dapat diubah. Dan kedudukan selanjutnya yaitu ideologi negara, yaitu cita-cita dan tujuan bangsa, sistem pemikiran bangsa, dan pedoman kehidupan berbangsa. Selanjutnya sumber hukum, di mana Pancasila sumber dari segala sumber hukum, dasar pembentukan peraturan, semua hukum harus sesuai Pancasila. Dan yang terakhir pandangan hidup, yaitu pedoman dalam tingkah laku, nilai dan norma kehidupan, kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya fungsi dan peran Pancasila. Yang pertama yaitu sebagai perjanjian luhur, di mana kesepakatan para pendiri bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang tidak dapat diganggu gugat. Yang kedua, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Maksudnya di sini mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi karakteristik jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, sebagai tujuan dan cita-cita, di mana menuntun bangsa Indonesia dalam mencapai kesepakatan atau mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang keempat adalah sebagai pemersatu bangsa, yaitu menyatukan keberagaman suku, agama, ras, budaya dalam bingkai apapun. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam kehidupan. Yang pertama, kehidupan bermasyarakat, yaitu dengan cara toleransi antara umat beragama, gotong royong dan kerjasama, menghormati perbedaan, musyawarah dalam mengambil keputusan.
Selanjutnya implementasi dalam kehidupan berbangsa, yaitu cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan menjaga kesatuan dan persatuan. Selanjutnya implementasi dalam kehidupan bernegara, yaitu taat pada hukum dan peraturan, melaksanakan hak dan kewajiban, sistem demokrasi Pancasila, dan yang terakhir menjunjung keadilan sosial. Lalu selanjutnya dalam implementasi hubungan internasional. Yang pertama, politik luar negeri bebas aktif. Selanjutnya, menghormati kedaulatan negara lain, ikut menjaga perdamaian dunia, dan yang terakhir, kerjasama internasional. Dan sekarang ada tantangan Pancasila di era modern. Yang pertama itu jelas-jelas globalisasi, masuknya budaya asing yang mengikis nilai-nilai Pancasila. Dan lalu teknologi digital, media sosial yang memicu perpecahan dan banyaknya hoaks. Yang ketiga, radikalisme, paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir adalah materialisme, di mana sikap lebih mengutamakan materi dibanding nilai-nilai luhur. Dan sekarang ada upaya untuk mempertahankan Pancasila. Di sini saya menyimpulkan ada 4 poin yang dapat dilakukan, yaitu dengan pendidikan, terus yang kedua dengan keluarga, yang ketiga dengan masyarakat, yang keempat dengan pemerintah. Kesimpulannya di sini adalah Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada poin-poin pentingnya juga, di mana Pancasila adalah dasar negara yang tidak dapat diganggu-gugat. Terus yang kedua, 5 sila Pancasila saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, Pancasila adalah pemersatu bangsa di tengah keberagaman. Lalu yang terakhir, kita sebagai generasi muda adalah penerus dan penjaga ideologi Pancasila. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, tutur ucap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.